setiap media itu ada beberapa praktek yang tidak semua seni. Ya, Krekes. Jadi buat yang penasaran dengan ulasan Kang Icus nih, mungkin Kang Icus bisa ceritain tentang beberapa karya dari Selasar, Orbital dan Ruang Dini. Kira-kira apa sih yang menarik? Nanti kita bisa lihat di inset di foto yang ada di layar. Enggak, Kang Icus? Oke, mungkin saya mulai dari Selasar aja kali ya. Karena itu Jadi yang menarik ini beberapa pengunjung atau bahkan juga media waktu itu yang ketika datang untuk meliput, ketika masuk mereka agak sedikit bingung ketika pasti, melihat ini pameran fotografi, di mana fotografinya gitu kan. Yang muncul di situ adalah image-image yang cukup mungkin kalau dalam istilah kita abstrak lah. Ya, lebih abstrak emang. Oke. Justru itu sebenarnya yang ingin kita ini. Orang banyak, wah ini mah seni rupa. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita coba bongkar gitu, bahwa dalam media-media lain gitu, seperti lukis, ataupun grafis, ataupun patung atau video, sekarang gitu dengan new media gitu ya, video dan fotografi. Di setiap media itu ada beberapa praktek yang tidak semua seni gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa apakah semua lukisan itu karya seni, ya belum tentu gitu kan. Ada yang lukisannya sifatnya dekoratif, dia hanya untuk sebagai pemanis ruangan, atau misalnya ya sifatnya amat sangat ya kita lihat dia hanya sebagai bagian dari elemen estetik yang tidak menggali nilai-nilai, sebenarnya hanya sekedar memperindah ruangan. Pemanis. Ya itu seni atau bukan ya tergantung orang yang bisa ngomong ya itu seni, tapi dunia seni sendiri punya rekognisi sendiri gitu. Nah, pun dalam grafis gitu, grafis kalau kita ngomong seni grafis itu diadopsi dari fenomena di mana media cetak grafis itu diadopsi dalam kekaryaan seni gitu kan. Muncullah seni grafis karena waktu itu juga grafis digunakan untuk surat kabar, untuk media yang sifatnya ya sama dengan fotografi maupun film gitu kan, di mana mereka punya sifat reproduksi. Tapi ketika cetak grafis ini menjadi menarik dan punya nilai-nilai yang menarik untuk diangkat dalam berkarya seni, muncullah seni grafis gitu kan. Nah, dalam fotografi juga sama gitu. Fotografi juga banyak gitu. Semua orang punya. Kalau misalnya kita ngomong genre, ada fotojurnalisme, ada fotodokumentari, ada komersial gitu kan. Dan ketika ngomong fotografi seni, gitu, ya dia hanya salah satu medium dalam berkarya seni. Sama seperti yang lain. Otomatis mekanisme yang diadopsi juga mekanisme berkarya seni seperti apa. Di mana tuntutan mengerti medium itu menjadi penting. Nah, di sana ada beberapa karya, seperti contohnya karya Sophie Chalk dari Amerika. Sophie Chalk. Jadi image-nya sangat abstrak, tapi dalam fotografi kalau saya bilang sifatnya atau tidak ada istilah abstrak, hanya abstraksi. Bahwa ia mengadopsi dari abstrak dari seni lukis, bisa jadi. Tapi karena ada proses yang sifatnya dia tetap merekam sesuatu, bukan full seperti lukis kita memang menorehkan. Gitu. Dia pernah ada wujudnya. Nah, Sophie Chalk sendiri hanya mengambil fotografi itu dalam proses kimianya aja. Jadi dia meletakkan chemical fotografi di atas sutra, gitu ya. Lalu dia expose digabung dengan material botani, gitu. Seperti kayu ataupun rumput ataupun tumbuhan atau apa, dan diekspos di matahari, dan terjadilah satu komposisi yang amat sangat natur gitu, cenderung abstrak. Tapi kalau kita lihat serat si satin itu bukan satin, silk itu masih ada di situ, kita lihat masih terekam. Nah, ini yang menjadi ini bahwa ada statement yang diangkat bahwa
kenapa saya menggunakan ini gitu kan. Bahwa mesin dalam konotasi dia adalah tentang masalah industri atau produk industri yang sifatnya artifisial. Dan dia menggunakan silk dan chemical itu sebagai adalah representasi dari produk industri. Oke. Nah, botani sebagai representasi dari ekosistem natur. Dan dia menggabungkan itu. Dan dia membiarkan mereka berdua bekerja sama untuk membuat image. Gitu kan. Ini sebenarnya adalah statement dia ketika saya ingin membongkar ideologi saya sendiri ketika saya berpihak sama satu hal. Bahwa ada dua ekosistem yang berjalan berdampingan yang bisa jadi dia akan berbenturan. Tapi dia ingin justru mengkolaborasikan dua ekosistem itu yang sifatnya artifisial yang diciptakan manusia dalam hal ini dari industri dan alam. Nah, itu salah satu contoh. Dan satu lagi misalnya contohnya adalah ketika kita melihat karyanya misalnya siapa ya, Lavender Chang gitu, yang dia menggunakan teknik solar grafi dengan kamera obscura gitu. Kamera obscuranya itu ruangan depan rumah. Dalam beberapa rumah dia jadiin depannya kamera gitu, dijadikan kamera gitu satu ruangannya, lalu dia expose dan dia kan tidak berhenti kalau solar grafi kan terus berjalan gitu. Dan dia memberi tumbuhan di depan si proyeksi itu. Jadi di situ muncullah ya image-image tumbuhan dan jejak-jejak perpindahan matahari. Nah, dia menangkap momen dari proses fotografinya sendiri, bukan menangkap momen dengan fotografi, tapi menangkap momen dalam proses fotografi itu sendiri. Itu waktu ya? Iya, jadi momennya panjang. Jadi durasinya panjang. Dia mengambil momen dari proses itu sendiri. Jadi ini menarik bahwa dia mendekonstruksi prinsip-prinsip fotografi yang sangat konvensional. Nah, itu contohnya. Jadi dua itu bisa jadi ilustrasi lah, walaupun ada beberapa yang memang yang lainnya juga memang cukup oke lah gitu ya. Tadi disebut nih mungkin teman-teman pada nggak tahu kamera obscura atau itu ya sebenarnya kayak ruangan kalau ditutup terus dikasih lubang sedikit itu di tembok yang lawannya akan keluar image. Itu sama seperti kamera yang kalian pakai. Nah, ini lihat aja tuh karyanya ada. Jadi itu cerita tentang yang di Selasar. Itu mereka senimannya sebagai seniman apa? Lukis atau apa? Ya, mereka memang kalau yang di Selasar, mereka dari berbagai disiplin. Cuma selalu melibatkan fotografi dalam proses berkaryanya. Nah, itu jadi ada yang memang digabung dengan video, kadang-kadang dengan sound, tapi mereka selalu melibatkan fotografi dalam proses dalam perkaryaannya gitu, sebagai salah satu medium yang mereka selalu pakai. Oke. Nah, kita lanjut ke orbital aja ya. Orbital aja gimana nih? Nah, kalau orbital kalau kita bisa lihat gitu, mereka dari disiplin atau fokus medium seni yang lain. Pada dasarnya seperti Pak Smujo gitu. Pak Smujo tuh segala medium dipakai gitu. Tapi dia selalu tertarik dengan fotografi karena buat dia fotografi itu karena dia memang mendeklar dirinya sebagai seniman dan kurator kontemporer gitu. Jadi fokus dengan kontemporer, otomatis fotografi salah satu media yang paling mudah untuk berbicara dalam konteks kontemporer karena kontemporer selalu berbicara tentang representasi dan fotografi itu dengan mudah ngomongin representasi. Nah, itu satu. Pak Smujo menggunakan plat besi di print, lalu dia kasih asam di situ. Lalu dia juga bikin satu perform ya, di mana dia menggali tanah. Yang satu dia masuk ke situ, yang satu tanahnya udah terbakar. Nah, ini sebenarnya itu kan riset dia kan tentang antroposen. Antroposen itu kan di mana ekosistem bumi dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Di mana manusia dengan segala macam produknya gitu berdampak terhadap ekosistem. Tapi juga sebenarnya mereka berdua punya sistem sendiri gitu. Oke. Jadi
alam tuh mau dirusak segimana, gitu. Dia akan merespon dan akan meriset dirinya sendiri nanti. Balik lagi ke nol lagi gitu. Dengan berbagai cara gitu. Jadi mau didesak seperti apa, dia punya sistem ininya sendiri gitu, bertahannya. Dan itu akan terjadi sebuah siklus dari ke-12. Nah, di situ jadi asam dan karat dan dia sebagai manusia itu menjadi satu representasi di mana dia dengan produk artifisialnya someday akan hancur juga gitu. Seiring waktu karena asam itu terus dia berproses gitu kan, dia menggerogoti gitu. Nah, yang satu lagi yang pakai cermin, ketika ada image siluet terbakar dan ada paku-paku, ya itulah gitu. Bahwa yang melakukan itu sebenarnya kita sendiri. Ketika cermin itu ketika masuk, kita sedang bercermin sama kita sendiri gitu. Nah itu, jadi bahwa image di situ, image fotografi di situ untuk menekankan bagaimana representasi industri dan manusia itu sendiri gitu. Dan dia menggunakan material yang sangat spesifik, yang materialnya non fotografis justru. Nah itu satu lagi misalnya Patriot, dia menggugat tentang seni lukisme indie dan juga bagaimana konteks fotografi dalam praktek-praktek foto landscape itu kurang lebih mirip gitu. Akhirnya dia membuat sebuah proses penganyaman yang satu adalah karya lukis yang dia pesan gitu ya, kepada pelukis yang dengan pendekatan genre indie. Lalu juga dia memotret di tempat lain, lalu 50-50 dia gabung dan dianyam satu persatu. Dan melahirkan satu komposisi baru. Jadi inilah estetika di mana kedua hal itu bercampur gitu. Dan akhirnya seperti apa ya? Seperti komposisi Nirmana. Nah itu yang di orbital. Jadi mereka menggunakan mediumnya yang mereka fokuskan dan akhirnya dihibridkan dengan fotografi. Nah kalau yang di ruang dini gitu ya, salah satunya kan Jess sendiri. Saya ada di situ. Nah, oke. Misalnya dari 4 yang ada di ruang dini ini kan basicnya semua fotografi gitu kan. Dan punya latar belakang sebagai fotografer dari berbagai disiplin. Dalam artian ada yang ada di media, ada yang memang istilahnya dia ada di akademik dan segala macam. Tapi kalau kita bisa lihat di sini bagaimana proses penguasaan teknik fotografi itu bukan menjadi satu hal yang menjebak kita untuk bikin hal yang tidak punya makna. Nah, justru di sini ini kan yang biasa terjadi ya, ketika kita dalam mendalami fotografi, kita mendalami teknis, pasti keterjebakannya kita udah aja ngulik teknis terus gitu kan. Kita susah untuk keluar gitu. Bahkan ya menjadi snobis juga gitu. Kalau misalnya saya jago ini, yang nggak jago itu kita cela gitu kan. Nah, justru ini menjadi zona cair di mana di antara untuk seorang fotografer banyak yang akan bicara mungkin puritan gitu. Ini mah bukan foto gitu kan. Ini bukan fotografi. Ini mah seni, dan memang itu gitu kan. Itu memang itu gitu yang kita capai dalam arti ini, tapi berbasis fotografi. Nah, bagaimana kayak Kang Pocang gitu ya melakukan pendekatan yang mengkonstruksi, jadi staging seperti sebuah adegan dalam sebuah teater dengan simbol-simbol yang sebenarnya kalau kita lihat secara teliti gampang untuk dilihat layernya ada apa sih di belakang. Nah, walaupun dengan hitam putih semua, 4 ini berbeda sebenarnya. Lalu misalnya kayak Encis yang lebih berbicara tentang memori di tahun 80-90-an gitu, di mana waktu itu ya kita masuk masa transisi gitu. Ada figur-figur yang muncul. Ada juga yang selama ini kita takutkan itu terjadi gitu, seperti rezim Orde Baru akhirnya memuncak di tahun 90-an gitu kan. Lalu juga figur-figur seperti yang militan seperti Hari Rusli maupun Dewi Lestari yang juga seorang novelis independen pertama waktu itu. Itu terobosan-terobosan yang terjadi di era itu
yang akhirnya diinterpretasi dengan menggunakan teknik sandwich gitu kan. Nah itu apa namanya, itu kan amat sangat interpretasi pribadi, bahwa yang dilakukan Pak Bun juga kurang lebih sama, walaupun yang difotonya lanskap, tapi dia sebenarnya bukan lanskap, dia hanya metode komposisinya memang banyak mengadopsi lanskap, dan di situ ada 2 foto yang sebenarnya bukan foto lanskap gitu. Dan foto malam itu sebenarnya adalah siang. Jadi ada ambivalensi dan ambiguitas di sana gitu kan. Dan kalau kita lihat fotonya si Tami beda lagi gitu. Tami lebih pada proses pada saat motretnya. Di mana dia tidak cepret doang gitu. Tapi dia sudah punya pravisual, akan membuat visual seperti apa. Dan itu bicara hal yang amat sangat transendental kan kalau jadi nggak bisa dilihat lagi ini foto apa, nggak usah ditanya, rasain aja. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nah itu Ceklekers jadi sedikit cerita flashback tentang Road to Bandung Foto Triennale yang nanti akan digelar tahun 2022. Triennale-nya. Triennale ya. Moga-moga semua lancar. Amin. Dan dimudahkanlah semuanya gitu ya. Amin. Dan pandemik ini bisa lebih turun, jadi yang datang bisa lebih banyak kali itu sih. Amin. Apresiasinya juga bisa. Jadi emang beda teman-teman kalau kita lihat cara melihat visualnya Kang Icus dan teman-teman di Bandung Foto Triennale ini nggak cuma melihat oh ini foto gunung, tapi lebih jero. Nanti kapan-kapan kali kita bisa bahas lagi, ngobrol lagi ya soal cara membaca visual. Tapi sekedar ini aja, jadi mungkin di sini kalau dilihat sih fotografi itu nggak sekedar melihat aja, tapi lebih lebih dalam. Jadi nggak bisa cuma ngelihat gitu doang, harus kalau untuk membaca visual yang kayak gini-gini tuh butuh mikir, butuh imajinasi sendiri, dan semua orang pasti beda. Saya melihat karya Cus melihat karya saya, teman-teman melihat karya kita berdua itu beda-beda. Jadi emang cukup mudah gampang. Nggak seperti ngelihat Instagram, oh ini karena bagus, di like, nggak kayak gitu. Jadi panjang lebar tadi udah diceritain, kalau boleh saya kasih sedikit conclusionnya, jadi cara menikmati sebuah karya foto tidak jauh berbeda dengan sidik jari. Artinya tidak ada seorang pun di dunia yang memiliki cara yang benar-benar identik antara seorang dengan orang lain. Dari yang menyukai keindahan komposisi teknis hingga mereka yang menyukai semiotika dan simbol-simbol tersembunyi. Ada yang menyukai keceriaan permainan warna, ada yang gelap terang hitam putih. Namun terlepas dari cara-cara kita melihat itu semua, harus selalu diingat bahwa yang tergambar dalam sebuah foto hanyalah sebuah penggalan kecil dari realita, ruang, dan waktu. Menikmati dan menelan bulat-bulat apa yang terpampang gamblang dari sebuah foto bisa merupakan sebuah pengantar ke sebuah kekeliruan. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kita juga terkadang perlu membaca, mempelajari apa yang ada di luar frame foto. Bukan tidak mungkin dan justru malah menemukan pengetahuan kebenaran petualangan baru karenanya. Itu cerita. Pokoknya gitulah, harus dicerna gitu. Kenapa dia bulat? Di luar bulat ada apa lagi? Nah, gitulah kira-kira. Oke teman-teman, Ceklekers, kayaknya cukup sekian episode sekarang. Terima kasih buat kami print yang nyetak kaos tinggal kami print, dia nyetak ini juga, dia kasih kita masker, ya. Terus untuk ruang dini dan Anggrek 46, di ruang dini itu macam-macam teman-teman. Ada galerinya, galeri ruang dini. Ada Morgi, itu kopinya, ada Epilog, which is tempat ini yang kita pakai untuk rekam podcast. Ada juga di sini teman-teman yang lain, Bro, terima kasih.
Kang Cus terutama udah hadir. Sama-sama. Moga-moga ntar semua lancar lah pameran-pameran yang lebih HD gitunya. Amin. Gitu kira-kira dari saya cukup sekian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.